Video berikut ini adalah video pengetahuan dasar atau product knowledge tentang hydraulic excavator beserta kelengkapannya atau attachments yang umum digunakan seperti menghitung estimasi kapasitas produksi alat. Bila suka dengan video ini, tolong bantu like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya banyak lagi pengalaman yang bisa kami bagikan dan kalian dapat mengikutinya. Bila ada pertanyaan atau saran, silakan ditulis di kolom komentar. Pada foto ini terlihat hydraulic excavator sedang mengisi dump truck dengan posisi yang benar. Rumus kapasitas produksi hydraulic excavator sebagai berikut. Ini adalah rumus umum dari excavator, di mana KP ini kapasitas produksi, KB ini kapasitas bucket, B ini bucket faktor, FK faktor koreksi, yaitu terdiri dari 3 macam faktor, yaitu efisiensi waktu, efisiensi kerja, dan skill operator. Sedangkan CT ini adalah cycle time. Di sini kami akan menyampaikan tentang contoh perhitungan. Tentukan kapasitas produksi dari ekskavator PC200 untuk galian batu dengan sudut swing 180 derajat. Kelengkapan yang digunakan adalah bucket standar, yaitu 1 meter kubik, dan cycle time-nya 20 detik. Faktor koreksinya adalah ini bucket faktornya, karena ini batu, sebesar 0,9. Jawabannya adalah sebagai berikut. KP sama dengan kapasitas bucket 1 kubik dikalikan dengan bucket faktor 0,9 dikalikan 3600 dikalikan dengan faktor koreksinya sekian, kemudian dibagi dengan cycle time-nya sebesar 20 detik, sama dengan 85,72 meter kubik per jam. Ini contoh ekskavator sedang beroperasi di atas tongkang. Berikut ini adalah contoh perhitungan yang kedua. Jika diketahui ekskavator Komatsu PC200 akan memuat tanah merah sebanyak 260.000 meter kubik dalam kondisi padat. Faktor konversi dari padat ke gembur sebesar 1,39. Bucket faktornya 1,1. Waktu pelaksanaannya 4 bulan. Hari kerja setiap bulan rata-rata 25 hari. Jam kerja tiap hari 15 jam. Kita disuruh menghitung kapasitas produksinya dan jumlah kebutuhan alatnya. Sini kami tampilkan foto tentang beberapa unit ekskavator sedang melakukan
loading atau memuat tanah merah ke atas dump truck. Jawabannya sebagai berikut. Rumus ini secara umum, kapasitas produksi PC 200 sama dengan kapasitas bucket 1 kubik dikalikan dengan bucket faktor 1,1 karena ini tanah, dikalikan 3600 dikalikan dengan faktor koreksinya, kemudian dibagi lagi dengan cycle time-nya sebesar 18 detik. Sehingga kapasitas produksi dari PC 200 ini sama dengan 116,41 meter kubik per jam untuk sudut 60 derajat. Itu adalah sudut maksimum. Di sini kami perlihatkan foto hydraulic excavator sedang melakukan pekerjaan di lokasi tanah merah. Untuk menghitung jumlah kebutuhan alatnya dapat dilihat sebagai berikut. Volume tanah merah 260.000 meter kubik dalam keadaan padat, sehingga harus dikalikan dengan faktor konversinya yaitu 1,39 menjadi 361.400 meter kubik kondisi gembur. Total waktu yang dibutuhkan ekskavator PC 200 untuk mengerjakan atau memuat tanah merah 361.400 meter kubik gembur ini sama dengan total volume itu dibagi dengan kapasitas produksinya sebesar sekian sama dengan 3.104,54 jam. Artinya, jika satu unit PC 200 mengerjakan volume sebanyak ini, dibutuhkan waktu menyelesaikannya selama 3.104,54 jam. Sehingga, untuk menghitung jumlah kebutuhan alatnya sama dengan total waktu PC 200 ini sebesar ini dibagi dengan waktu penyelesaian proyek yaitu 4 bulan kali 25 hari kali 15 jam sama dengan 2,07 atau dibulatkan menjadi 2 unit. Jadi untuk menyelesaikan volume sebesar ini dibutuhkan 2 unit ekskavator agar bisa selesai dalam waktu 4 bulan. Sini contoh perhitungan yang ketiga. Jika diketahui ekskavator PC 200 memuat pasir putih dengan volume 260.000 ton, berat jenisnya 1,3 ton per meter kubik, bucket faktornya 1, cycle time-nya 18 detik, waktu pelaksanaannya 4 bulan, hari kerja tiap bulan rata-rata 25 hari, jam kerja rata-rata tiap hari 15 jam. Kita disuruh menghitung kapasitas produksi dan jumlah kebutuhan alatnya. Di sini terlihat ekskavator sedang bekerja untuk pasir laut. Jawabannya sebagai berikut. Rumusnya
Seperti ini. Kapasitas produksi eskavator PC200 sama dengan kapasitas bucketnya dikalikan dengan bucket faktornya. Ini satu berbeda dengan tanah merah tadi. Kalau tanah merah 1,1 dikalikan dengan 3600, kemudian dikalikan lagi dengan faktor koreksinya, kemudian dibagi lagi dengan cycle time-nya yaitu 18 detik, sehingga kapasitas produksi PC200 untuk mengerjakan pasir sama dengan 105,83 meter kubik per jam untuk sudut 60 derajat kondisi gembur. Untuk menghitung jumlah kebutuhan alatnya sebagai berikut. Volume pasir putih 260.000 ton dibagi 1,3 ton per meter kubik sama dengan 200.000 meter kubik kondisi loose. Total waktu yang dibutuhkan eskavator untuk mengerjakan atau memuat volume pasir sebesar ini sama dengan total volumenya dibagi dengan kapasitas produksinya sekian, sama dengan 1889,82 jam. Artinya untuk mengerjakan volume pasir sebanyak 200.000 meter kubik dengan hanya satu eskavator dibutuhkan waktu 1889,82 jam. Sehingga jumlah kebutuhan alatnya sama dengan total waktu ini dibagi dengan waktu yang tersedia, yaitu waktu penyelesaian pekerjaan 4 bulan kali 25 hari kali 15 jam sama dengan 1,26 unit atau dibulatkan menjadi 2 unit. Disinilah perbedaan antara cara menghitung kapasitas produksi eskavator untuk tanah merah dan pasir putih. Hanya berbeda pada bucket faktornya. Ini adalah aktivitas eskavator yang sedang mengisi pasir laut ke atas dump truck. Contoh perhitungan yang keempat. Jika diketahui eskavator PC200 memuat batu split sebanyak 450.000 meter kubik dengan kapasitas bucket 1 meter kubik, bucket faktornya 0,9 untuk batu, cycle time-nya sama yaitu 18 detik, berat jenis batu split 1,5 ton per meter kubik, waktu pelaksanaannya 4 bulan, hari kerja setiap bulan 25 hari, jam kerja tiap hari 15 jam. Hitung kapasitas produksi dan jumlah kebutuhan alatnya. Ini adalah foto stockpile batu split. Jawabannya sebagai berikut. Rumusnya sama dengan yang kami bahas sebelumnya. Sehingga kapasitas produksi PC200 sama dengan
kapasitas bucket dikalikan dengan bucket faktornya, 1 kubik dikalikan 0,9 kali 3600 kali faktor koreksinya, yaitu sekian, kemudian dibagi lagi dengan cycle time-nya selama 18 detik, sama dengan 95,23 meter kubik per jam untuk sudut posisi eskavator terhadap dump truck 60 derajat. Ini kondisi gembur. Jumlah kebutuhan alatnya dapat dihitung sebagai berikut. Volume pasir putih 450.000 ton dibagi dengan berat jenisnya 1,5 ton per meter kubik, sehingga diperoleh volume 300.000 meter kubik. Kondisi loose, jumlah waktu yang dibutuhkan untuk memuat batu split sebanyak 300.000 meter kubik ini dibutuhkan waktu dengan jalan membagi total volume sebesar ini dibagi kapasitas produksinya sebesar ini sama dengan 3.150,27 jam. Artinya untuk memuat batu split sebanyak 300.000 meter kubik dengan hanya 1 unit eskavator dibutuhkan waktu 3.150,27 jam. Sehingga jumlah kebutuhan alatnya sama dengan total waktu ini dibagi dengan waktu yang tersedia, yaitu 4 bulan kali 25 hari kali 15 jam, sama dengan 2,1 atau dibulatkan menjadi 2 unit. Ini adalah dump truck dumping batu split di stockpile pelabuhan. Demikian akhir dari video ini. Selanjutnya pada video yang akan datang, saya akan membahas dalam hal pengetahuan alat-alat berat, yaitu pengetahuan dasar dari hidrolik eskavator dengan kode video 05 AEX04. Untuk dapat notifikasi pada video berikutnya, tolong bantu like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian selalu bisa mengikuti dan menonton video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah daftar schedule expose video-video yang sudah dan yang akan datang. Di sini tercantum tentang tanggal pengeluarannya. Video pertama tanggal 19 Juli 2021, berarti ini yang sudah keluar. Pada kolom ini adalah kolom kode dari topiknya, seperti pekerjaan pengadaan pasir laut. Ini kodenya 21 PLT 01, berarti video pertama yaitu tentang contoh kasus. Ini video ketiga, keempat, kelima, keenam sampai ke-9. Berarti untuk pekerjaan pengadaan pasir laut ini ada 9 video. Sedangkan yang ini adalah topiknya tentang bulldozer yang akan dikeluarkan atau diekspos
pada tanggal 19 Juli 2001 untuk video pertama dengan kode 02BDZ01, yaitu tentang pengetahuan dasar bulldozer ini. Dan seterusnya untuk atau bagi pemula sebaiknya menonton dari video-video ini mulai dari urutan 01, 02, 05, 03, 04, baru 05. Jadi berurutan mulai dari 01, 02, 03, 04, 05. Akan tetapi bagi yang sudah memahami tentang alat-alat berat dan sudah pernah bekerja di lapangan, lebih baik menonton berdasarkan jenis pekerjaannya. Seperti ini adalah pekerjaan pengadaan pasir laut. Pada pekerjaan pengadaan pasir laut ini, alat-alat berat atau peralatan lain yang terlibat dalam pekerjaan ini adalah kapal keruk, tongkang, water pump dan sand pump, eskavator yang long arm, eskavator standar, rigid dump truck 20 ton, rigid dump truck 5 ton, dan bulldozer. Sehingga peralatan yang di sini ini yang dibahas berikutnya, yaitu bulldozer, pas bulldozer, eskavator ini eskavator, dan seterusnya. Nah, ini dump truknya, ini water pump, sand pump, tongkang ada 3 video, kapal keruk atau dredger ada 3 video, pekerjaan pengadaan pasir Bangka akan diekspos pada tanggal 2 Desember 2021 dengan kode video 09 DNK 01. Ini adalah video pertama, ini kedua, ini ketiga, dan seterusnya. Beberapa peralatan di sini sudah diekspos sebelumnya, sehingga langsung dilanjutkan dengan pekerjaan pengadaan batu split. Ini pun peralatannya sudah diekspos juga, sehingga langsung pada pekerjaan pengadaan base cost yang akan diekspos tanggal 10 Januari 2022. Nah, ini tanda merah ini adalah sudah menginjak ke tahun 2022. Kode video pekerjaan pengadaan base cost adalah 11 BCS 01 dan seterusnya. Ini ada 10 video. Pada pekerjaan pengadaan base cost, di sini ada melibatkan wheel loader, motor grader, kompaktor yang belum diekspos pada video-video sebelumnya, sehingga disusulkan untuk ketiga alat berat ini. Wheel loader ada 4 video, motor grader ada 3 video, kompaktor ada 3 video. Kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan pengadaan tanah merah dengan kode video ini. Dan sini ada tambahan alat-alat berat yang belum diekspos pada video sebelumnya, yaitu articulated dump truck dan heavy duty dump truck. Pekerjaan pengadaan tanah merah ini ada 15 video. Ini sebagai tambahannya adalah video tentang sifat fisik material, ada 6 video. Motor scraper ada 3 video. Dozer shovel ada 4 video. Ini articulated dump truck ada 3 video, dan heavy duty dump truck ada 3 video.
Kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan pengadaan batubara yang akan diekspos mulai 18 Juli tahun 2022. Ini ada 17 video. Kemudian dilanjutkan lagi dengan pengupasan lapisan batubara atau overburden sebanyak 40 video. Akan tetapi semua peralatan dan perlengkapannya ini sudah diekspos pada video-video sebelumnya sehingga tidak ada susulan. Untuk yang video-video yang akan datang sudah tidak akan membahas lagi tentang unit-unit atau jenis-jenis alat berat atau peralatan lainnya, akan tetapi akan membahas tentang proyek-proyek atau jenis-jenis proyeknya.